Dua calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Keduanya masing-masing mengalami serangan panas atau heat stroke dan henti jantung atau cardiac arrest. Dua calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia antara lain bernama Anissa Muyasaroh dan Yonanda Muhammad Taufik. Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perempuan berusia 26 tahun yang merupakan peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapat penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Mula Warman. Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslat Porkodik Latat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemenhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Pelarian Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap kekasihnya Yuvita Tri Rezeki berakhir. Pelaku berdalih menanganinya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Sempat buron, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki, kekasihnya, akhirnya berhasil ditangkap jajaran di Reskrimum Polda Jawa Barat Selasa malam. Tersangka ditangkap di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Untuk menyelidiki motif, polisi melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka karena perbuatan tersangka sangat sadis. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Maret 2026, pelaku menyewa kamar indekos di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Saat itu korban yang sudah terluka parah dipapah pelaku ke tempat indekos. Kepada penjaga kos, pelaku menyebut korban sebagai istrinya yang sedang sakit parah. Tolong nangis-nangis, minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit. Terus. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana?
Ditutup. Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya. Cuman pas udah dibalut luka dari Ujung Berung, bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung gitu. Kondisinya wajahnya memang sudah hancur gitu Pak ya? Itu udah memprihatinkan. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu usai ditangkap, pelaku membantah dituduh melakukan beberapa hal. Di antaranya pelaku tak mengakui tuduhan melukai mata dan bibir korban. Tanggung jawab, gitu tanggung jawab. Lain mana nepi ka bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kata uhan. Sopot 1, 2 kali kan dipukul. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? Benar ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon kikituan teh. Misal karek ayeuna misal. Tahun lagi apa? 1 tahun tapi sakit itu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1 tahun setengah. Kumaha disiksain pas nyongkel panon kumaha? Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana. Terus di kumaha? Kunaon? Pakai naon? Pakai Ya, dari unggahan media sosial Erni 1.986, korban mengaku bersyukur pelaku akhirnya tertangkap. Pihak keluarga korban juga berharap pelaku menerima hukuman seberat-beratnya. Ini si pelaku. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, Semoga si terima pelaku kasih. dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Iya, amin, terima Kalau bisa kasih. mata ganti mata, hidung Iya. ganti hidung, mulut ganti hidung. Iya. Dipikir hancur. Amin, terima kasih. Kita tetap kuat ya. Iya, Semua terima warga kasih. Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Terima Pita. kasih, amin, terima kasih. Ya. Ini ayahnya nih. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya kalau bisa seumur hidup aja. Semua kan anak kita juga seumur hidup cacat. Iya. Iya. Pita berterima kasih ya kemarin Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi, Pak Kapolda juga terima kasih Kapolda sekali. dan jajarannya yang udah Iya, ya dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama biar orangnya ketangkap. Terima kasih sekali. Buat Pita. Dari media sosial Koran Gala, penangkapan Taufik ternyata berawal dari pelaku yang menghubungi rekan kerjanya bernama Dadang. Dadang bercerita dirinya tak mencari upah 250 juta. Taufik menelpon karena panik dicari seluruh orang di Indonesia. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak,
saya ngikut bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah, kebetulan saya telepon Pak Hendi Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah, akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Pak Dan, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah, kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota. Kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan dia itu. Kasihan sekali. Pengacara Hotman Paris menggalang donasi, meminta para konglomerat serta pejabat menyumbang biaya pengobatan Yuvita, korban penyiksaan Taufik Hidayat. Dari donasi di media sosial telah terkumpul 670 juta rupiah. Maskernya dong. Masker buka. Buka sama bajunya. Melalui akun media sosialnya Instagram, pengacara Hotman Paris mengumumkan menggalang donasi dana secara khusus biaya pengobatan untuk Yuvita Tris Rezeki, korban penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Hotman secara terbuka mengajak kliennya untuk berdonasi seperti Prajogo Pangestu, Tommy Winata, Peter Sondang, dan Frani Wijaja, serta anggota DPRD dan Presiden Prabowo untuk turut memberikan donasi masing-masing minimal 500 juta rupiah. Selain itu, tak hanya konglomerat dan klien Hotman Paris, rakyat kecil juga turut menyumbangkan demi kesembuhan Yuvita Tris Rezeki atas penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dari 800 orang, donasi yang terkumpul di Hotman Paris mencapai 670 juta rupiah. Sumbangan masyarakat yang punya hati nurani terhadap korban yang disandra oleh pacarnya selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek sudah hampir 800 orang di buku tabungan Hotman. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya berhati nurani. Ini mungkin ada yang tukang bakso, ada tukang ya macam-macam lah, ada pegawai, ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya Pak? Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta. Sebelumnya, aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan Naura Safika bersama juru kamera Yudi Richard di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang Naura, apakah KPK sudah memutuskan mengambil langkah tegas dengan menjemput paksa saksi Fitri Asidiki? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Memang hingga di hari ini sudah total 4 kali pemanggilan kepada Fitri Asidiki dan juga mangkir dari panggilan tersebut. Di mana untuk panggilan ini dimulai dari tanggal 9, lalu lanjut di tanggal 11, 15, dan terakhir di tanggal 23 Juni kemarin. Dan tentu saja ini menjadi pertimbangan bagi penyidik KPK dijelaskan dari jubir KPK yaitu Budi Prasetyo, di mana memang kalau misalnya nanti di pemanggilan selanjutnya dari Fitri ini tidak datang
datang lagi ataupun mangkir, maka akan dilakukan penjemputan secara paksa. Dan kita ketahui bersama memang untuk Fitri Asidiki ini merupakan model sekaligus mantan staf ahli dari salah satu anggota DPR yaitu Heri Gunawan, di mana ia merupakan saksi untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi dari kasus BI dan juga Otoritas Jasa Keuangan, di mana kalau kita tarik ke belakang untuk masalah ini ataupun juga kasus ini, kalau kita lihat dari BI dan juga OJK ini memang mereka sudah menetapkan ataupun juga punya perjanjian dengan kepada para anggota DPR Komisi 11, di mana diberikan untuk dana yang harusnya dilakukan sebagai dana sosial CSR, namun untuk dana tersebut yang sudah dicairkan malah digunakan untuk hal lain ataupun juga kebutuhan pribadi. Dan kalau kita lihat juga dari KPK ini sudah menjelaskan bahwa dari kasus tersebut setidaknya sudah ditetapkan ada 2 tersangka, yaitu Heri Gunawan dan juga Satori. Dan dari kasus ini pun juga dari KPK sudah menyita salah satunya barang bukti merupakan kendaraan mewah milik Fitri Asidiki yang diduga ini diberikan dari Heri Gunawan kepada Fitri. Namun hingga di siang hari ini, Vina dan juga pemirsa, kami masih belum menerima informasi apakah nantinya hari ini akan segera dilakukan penjemputan paksa atau mungkin akan dilakukan minggu depan. Kami masih belum menerima informasi tersebut, sehingga kami bersama dengan awak media masih tetap memantau di Gedung Merah Putih untuk update selanjutnya kepada Vina dan juga pemirsa. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Safika bersama juru kamera Yudi Richard yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ex-ketua Ombudsman RI Heri Susanto jalani sidang perdana kasus korupsi tambang nikel dengan agenda pembacaan dakwaan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Salam. Dalam agenda ini siapa Salam yang akan hadir dalam sidang? Ya, Vina dan juga pemirsa, baru saja sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto tadi sudah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana tadi dalam jalannya persidangan yang sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi hari tadi hingga hampir pukul 12 siang hari ini. Memang ada sejumlah poin menarik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang tadi juga sempat disampaikan terkait dengan penyalahgunaan kewenangannya saat menjabat sebagai pimpinan di Ombudsman Republik Indonesia. Dan memang tadi juga dapat kami informasikan juga bahwa Heri Susanto ini diduga menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah yang berkaitan dengan penanganan dan juga pemeriksaan masalah pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa dari penyidik Kejaksaan Agung ini juga terus menyelisir dan juga terus menganalisa apakah nantinya akan ada aliran dana lainnya. Karena memang informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak Kejaksaan Agung tadi menyebut bahwa aliran dana tersebut ini terjadi ketika ini terdakwa Heri Susanto menjabat sebagai komisioner sejak tahun 2013 hingga sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia hingga tahun 2025 lalu. Artinya ini sudah selama 12 tahun praktek suap dan juga korupsi ini masih terus berjalan di tubuh dari Heri Susanto. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Vina dan juga pemirsa, bahwa selain Heri Susanto, Kejaksaan Agung juga menetapkan pihak pemberi suap dalam perkara ini, di mana dalam kasus ini berkaitan dengan dugaan terkait dengan manipulasi laporan hasil pemeriksaan yang diduga menguntungkan pihak tertentu dalam bisnis pertambangan nikel. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga dari pantauan kami di lapangan, untuk dari Majelis Hakim sendiri yang bertugas untuk kasus perkara ini adalah dari Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiowati dan juga anggota hakim ini Fajar Kusuma Aji dan juga Alfiz Setiawan. Dan memang dapat kami informasikan juga dari pasca dari pembacaan dakwaan yang tadi sudah dilangsungkan oleh Jaksa Penuntut Umum, nantinya sidang akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan saksi yang memang nantinya akan dihadirkan juga, mulai dari saksi yang dihadirkan dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian juga saksi dari pihak terdakwa yang nantinya akan terus digali informasi lainnya, apakah nantinya akan digali fakta-fakta baru yang akan muncul dalam persidangan nantinya. Karena memang ini dapat kami informasikan juga bahwa tidak menutup kemungkinan apakah nantinya akan ada tersangka baru dalam kasus ini yang terungkap di fakta persidangan nantinya yang akan berlangsung. Karena memang informasi yang tadi sempat disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa nantinya untuk sidang lanjutan ini akan berlangsung pada pekan depan pada hari Kamis tanggal 2 Juli mendatang. Dan kita akan terus menantikan bagaimana update terbaru dan juga perkembangan lanjutan dari sidang yang terjerat
terkait dengan kasus suap dan juga korupsi di tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013 hingga 2025 yang menjerat dari mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hairi Susanto. Vina. Baik, terima kasih selamat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan kepada pihak yang suka membayar demo. Presiden menyatakan harusnya bangsa ini kompak karena kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Ya, isu dugaan penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK terkait aksi demonstrasi menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI membantah adanya keterlibatan pemerintah dalam pengondisian aksi mahasiswa. Upaya membayar mahasiswa UBK sampai 300 juta itu disebut pengondisian dan semacamnya, itu juga jadi atensi nggak dari pemerintah? Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespon ya terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro